Tapi dia penghasilannya ya gaji saja. Sebab dia seorang manajer, dia lama berkata, oh Pak Arifin bilang kita ini akan meningkat, kita akan mengalami ekspansi. Tahun yang lalu ketika kita membeli gedung itu, si RV sedang mengumpulkan uang untuk mau beli rumah. Dia pikir nanti saya tinggal di Bali ya kita beli rumah lah, dia kumpulkan uang. Tapi ketika ada tantangan untuk persembahan, dengan istrinya dia lihat-lihatan. Beli rumah juga tidak cukup, dia mendengar pelajaran saya. In the time of need, don't eat your seed. Di tengah kebutuhan, jangan makan benihmu. Dia bilang sama istrinya, semuanya dimasukkan pembangunan. Uangnya dimasukkan pembangunan semua, saudara. Beleng. Habis itu iblis berkata, kamu dasar goblok. Kamu ini emosi. Enggak, dia tetap sukacita. Dan apa yang terjadi? Dilalah. Ada temannya, orang dari Inggris sana, udah lama enggak telepon, enggak tahu kenapa, tergerak telepon dia. Hey Elvi, how you doing? Luar biasa ngomong. Masih lama, pekerjaan yang lama. Oh iya, kenapa enggak buka usaha sendiri? Dia bilang ya, kalau usaha lain enggak perlu modal, kalau ini perlu modal. Sebab kalau mengadakan conference luar negeri, itu hotelnya enggak ada bintang 4, bintang 5 semua. Dan bintang 5 harus memberikan uang muka yang jumlahnya sangat besar, saudara. Karena kan laris di Bali. Nah saudaraku, dia bilang no problem. Saya akan kirim uang. Saudara, baru dia ngomong 3 hari lagi, uang euro dalam jumlah yang sangat besar. Masuk ke dalam rekeningnya. Dan dia dipanggil bank, dikira apa? Money laundering. Uang dalam jumlah yang sangat besar masuk ke sana. Lalu ada temannya telepon, buka perusahaan, kamu dengan saya kita share. Kamu yang kerja saya modalin. Saya mau beritahu saudara, hari ini RV ada di mana? Ada di Jakarta. Dia punya kantor di Menara Imperium, dan dia punya perusahaan yang diberkati oleh Tuhan bukan cuma di Bali, Bali dan Jakarta. Loh kok diam semua saudaraku? Katakan dilalah. Kan mirip bahasa roh itu dilala gitu ya. Ketika saudara berkata dilala dikira bahasa roh saudara. Mari saya tunjukkan pada saudara dilalah yang lain. Di dalam Rut pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Pada waktu itu Rut dan Naomi baru pulang dari tanah Moab. Di tanah Moab Naomi kehilangan semuanya. Hartanya disita. Ladang-ladangnya dimiliki orang lain, digadaikan, suaminya meninggal, kedua putranya meninggal. Tapi yang bersama dia seorang menantunya, salah satu menantunya namanya Ruth, seperti kita tahu. Dan mereka dalam keadaan sangat miskin. Ayat kedua, maka Ruth perempuan Moab berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut butir-butir jelai di belakang orang yang bermurah hati padaku. Dalam bahasa Inggris kata, I shall find grace. Grace ini adalah khen. Khen itu favor, anugerah, kemurahan hati. Dan saud Naomi kepadanya, go my daughter, pergilah putriku. Anda perlu berkat dari orang tuamu. Hei orang muda di sini. Minta berkat dari orang tuamu. Minta berkat dari orang tua rohanimu. Ayat ketiga. And she went and came and clean in the field after the reapers, di belakang penyapit-penyapit, penuai-penuai. Coba katakan situ, kebetulan. Nah kebetulan ini, saudaraku, bahasa Inggris dari King James Version, and her hap. Hap ini singkatan daripada happen. Kok pas? Ya, kalau bahasa Surabaya apa? Apa bahasa Surabaya? Dilala. Oh dilala. Dia berada di satu kebun, di satu ladang milik Boas, yaitu yang berasal dari kaum Elimelek, daripada keluarga mertuanya. Dia tidak pernah tahu. Dilalah saudaraku. And you know the rest of the story. Bagaimana kemudian dia menjadi istri daripada Boas. Jadi pengusaha yang hebat. Dan dari perempuan Moab masuk dalam garis keturunan Abraham. Dan cucunya adalah saudaraku, Isai ayah daripada Raja Daud
Dan Isai melahirkan Raja Daud. Dia punya anak. Dan dia diberkati Tuhan. Gara-gara cuma dilala. Karena itu biasakan orang tua memberkati anakmu. Biasakan nenek-nenek memberkati anakmu. Ojo diomeli. Ojo dirasani. Berkati. Amin saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Sebab yang penting Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan ingin melakukan salah kepada saudara. Make you progress. Make you advance. Make you prosperous. Cause you to prosper. Saya tanya pada Tuhan. Tuhan ajar saya. Apa sih artinya salah itu? Saya tidak ngerti bahasa Ibrani terlalu mendalam. Tuhan kasih saya pengertian sederhana. Apabila kamu tidak terlalu ahli memanah. Dan kamu memanah ada sebuah sasaran di sana. Maka aku akan menyuruh malaikatku memindahkan target jadi pas kena jebret. Amin saudaraku. Musuhnya meleset jadi pas. Tuhan mengajar saya luar biasa. Naaman jenderal Syria. Itu saudara asalnya seorang prajurit biasa. Waktu perang antara Aram melawan yaitu Israel. Yang waktu itu Raja Ahab. Dia melepaskan anak panahnya secara sembarangan. Dan anak panah itu meluncur mungkin metot sedikit begini saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Mungkin waktu itu Ahab lagi dehem saudaraku. Dia sudah sembunyi, dia tidak pakai pakaian raja. Yosafat disuruh pakai pakaian raja. Karena Yosafat mau dibunuh saudara. Dan anak panah itu masuk di celepitan daripada baju sirahnya. Mak jelep. Masuk jantung. Dan apa yang terjadi? Naaman dari prajurit, tidak liwat mayor dulu. Langsung naik jadi jenderal. Firman Allah berkata bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman. Nanti saya dikira ngarang saudaraku. Buka 2 Raja-Raja pasal ke-5. Kita akan melihat di sana luar biasa. Tuhan yang membuat berhasil saudaraku. 2 Raja-Raja pasal ke-5. Ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Amin. Sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Bukan cuma victory tapi victories. Great victory. Kemenangan. Kemenangan kepada Syria, kepada Aram. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membuat engkau berhasil. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang membuat engkau berhasil. Bukan karena kita hebat saudara. Amin saudaraku. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya tunjukkan kepada saudara, yaitu tadi tentang Rut. Kok dia dilala ada di ladang miliknya Boas. Yang dilala adalah masih family daripada mertuanya. Dia berada the right happening. Dia ketemu the right man. In the right timing. In the right place. Saya mau beritahu saudara. Hal semacam itu akan menyertai saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang tepuk tangan gini tidak mungkin berhasil. Tepuk tangan yang meriah. Kara. Katakan kara. Yes. Saya tadi lupa cerita tentang Yakub. Yakub itu ditekan terus oleh mertuanya. Kalau bosmu menekan kamu, berkat Tuhan tidak bisa terhalang oleh bosmu. Ada seorang jemaat kita, dokter. Biasa, ya wanita, Kristen, warga keturunan, saudaraku. Dia mengalami banyak tekanan. Terakhir dibuat surat cekal. Tidak boleh, yaitu praktek. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Lalu waktu saya ke khotbah, Pak Eko tahu, itu Dr. Lely yang memberikan pengajaran. Waktu dia dengar itu, Tuhan, saya mau mengalami itu. Saya ingin mengalami kara, saya ingin mengalami dilala. Keluar dari sana, Pak Eko dan saudara, besok paginya, dilalah dari mana? Keluar surat. Surat apa? Pengangkatan pangkat, diangkat ke 4B.
Jadi disejajarkan dengan bos-bosnya, saudara. Dan karena itu cekalnya juga diangkat, saudara. Saya mau beritahu pada saudara, senangkan hati sang raja. Yang lainnya urusan kecil, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Grace and favor. Banyak orang-orang tua kita mengerti. Untuk kita maju dalam hidup ini, kuncinya adalah disenangi orang. Karena itu orang-orang yang tahayul memakai cincin dari kecubung kasihan. Sebab orang itu timbul belas kasihan lihat dia. Ada yang bedaknya diisi, ada yang minyak wanginya dibawakan kepada dukun-dukun supaya disenangi. Satu kali ada seorang ibu, suaminya itu minggat. Ya saudaraku, di gondol WW Gombel. Karena dia belum dalam Tuhan sungguh-sungguh, diajak temannya. Kuasa gelap harus dilawan kuasa gelap. Orang Chinese punya pikiran aneh. Racun mesti dilawan racun. Kalau kuasa gelap mesti dilawan kuasa gelap yang lebih hebat. Heran sekali ada pikiran semacam itu. Lalu pergilah dia untuk dipasang susu, saudara. Wajahnya dikasih susu emas. Suaminya itu biasanya kasar sama dia. Tapi waktu pulang, lihat dia habis dipasang susu. Dia ditempilingi, saudaraku. Dia bilang, aku belum pernah benci jengkel lihat kamu. Ditempilingi sama mukanya bengkak semua. Jadi dia datang ke Pak Arifin dan istri untuk dilepaskan susunya, saudara. Bisa lepas, diteleti minyak dalam nama Yesus. Wes, bablas. Tapi saya dapat pelajaran. Ya, untuk bisa dapatkan favor, yang bisa itu cuma Tuhan. Nah percaya, kita lihat. Esther pasal kedua, ayat 17 dan 18. Katakan kara. Enggak akan mengalami kara, indilala. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ketemu seorang pengusaha waktu saya ke Israel. Saya baptiskan dia. Lalu pada waktu itu kan kita doa. Lalu saya bilang gini, saudara, habis ini Rock Ministry berkembang dari Makassar ke Kendari. Dia datang, Pak, saya orang Kendari, Pak. Oh ya, gini Pak, nanti saya bangunkan gedung buat di sana. Bapak enggak usah keluar apa-apa. Oh ya, waduh, dilala saudaraku. Ya, bukan cuma itu. Ketika kita ngirim pekerja, maka di Kendari itu kita sewakan sebuah rumah kecil untuk pendeta Luki yang kita kirim ke sana. Ketika pengusaha ini datang, saudara, dia lihat, aduh kasihan sekali, ya, rumahnya kok kecil sekali. Anaknya sudah mulai besar-besar, dia enggak banyak omong. Dia berkata, Pak sebentar Pak ya, dia keliling, dia cari rumah. Dia beli rumah saudara. Kamarnya enggak banyak, cuma 8 saudara. Kamarnya 8. Jadi itu namanya haleluya. Itu namanya dilala saudara. Waktu sekarang masalah kebesaran. Nah kebesaran saya bilang gereja kita bakal gede di situ. Jadi gedung gereja dibangunkan, pastori disediakan. Hanya ketemu the right man, in the right place, in the right time. Dengar saudara, it can happen to you. It will happen to you, and it must happen to you. Kita kembali kepada Esther pasal 2 tadi, ayat 17 dan 15. Esther ini gadis desa. Ya, dia gadis desa, petani. Selain itu dia itu gadis tawanan sebab berasal dari Israel. Ada di negeri